Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Saya mau bilang bahwa hidup orang percaya, hidup kekristenan itu Tuhan tidak menjanjikannya mudah kita jalani. Tapi kedekatan dengan Bapa akan membawa kita tetap kuat, tetap teguh sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan nyanyikan Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, ya Aba, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih
dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya ya Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu baik dalam kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh memperhatikan kami, memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan atas kehidupan kami hari lepas hari. Kami manusia Tuhan yang seringkali jatuh dalam dosa. Kami manusia yang seringkali tidak merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami tidak belajar untuk mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa mohon pimpinan Tuhan atas setiap langkah kami. Hari lepas hari yang kami jalani Tuhan, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah kami tetap berjalan seiring sejalan sederap dengan Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kami. Kalau kami kuat saat ini, itu semua karena Tuhan. Dan kami pagi hari ini Tuhan, menyerahkan diri kami, membawa hati kami Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami, teguhkan kami Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang sungguh baik, amat baik bagi kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap tekun dalam iman kami, dalam pengharapan kami. Tetap percaya penuh di dalam anugerah dan tangan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan persekutuan pagi ini Tuhan di dalam kasih setia-Mu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Yesus. Haleluya. Kehidupan kita banyak pilihan ya. Kita bisa memilih untuk melakukan apa yang menyenangkan hati kita, mengikuti dunia, kita senang memperhatikan diri kita sendiri, kita cuek kepada kehidupan orang-orang lain, kita tidak peduli dengan hubungan dengan Tuhan. Tapi satu rahasia bahwa menyenangkan hati Tuhan adalah kunci kita bisa menjalani hidup dengan kuat sampai pada akhirnya. Kita boleh diberikan kekuatan, pertolongan, semangat karena hanya Dialah sumber kehidupan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, semua bersyukur untuk kami yang boleh Tuhan berikan kesempatan pagi ini untuk ikut dalam doa pagi. Dan pagi ini kami ingin diberkati Tuhan lebih lagi dalam firman-Mu, sucikan dan kuduskan nama-Mu terlebih dahulu Bapak, tutup dengan darah-Mu, Kau yang berbicara, dan Kau yang memampukan lidah bibir hamba-Mu ini. Sekali lagi Bapak, sucikan kami juga, supaya kami juga boleh menjadi tanah yang subur untuk diberkati melalui firman-Mu. Biar Engkau saja yang dimuliakan, dan Engkau yang saja yang ditinggikan, diagungkan. Engkau yang boleh menolong kami, Roh Kudus, untuk membuat kami makin dekat dengan Engkau, makin cinta dengan Engkau, dan makin tahu apa yang Engkau mau lewat hidup kami. Sekali lagi Bapak, kami mau serahkan beritaan firman-Mu, berkati internet pagi ini, kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, pagi ini saya mau bawain firman Tuhan, judulnya Apa Yang Kau Cari. Kita ingat lagu sekolah minggu ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, 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 uang yang berdosa. Ya, lagu ini lagu anak sekolah minggu. Dulu pasti kita semua udah sering nyanyiin ya. Nggak ada satupun di kita pasti yang nggak tahu lagu ini. Nah, lagu ini lagu yang simple, lagu yang kata Rudi kemarin gampang dinyanyiin, tapi sulit untuk dilakukan. Ya, untuk lagu ini gampang dinyanyikan, tapi apakah realitanya di hidup kita begitu gitu ya? Nah, di dalam kenyataannya realita hidup ini manusia itu lebih suka, lebih sungguh kalau untuk disuruh cari uang gitu ya, lebih giat gitu. Kerja keras pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kemudian nama baik, kuasa dibandingkan mencari Allah itu kayaknya waktunya tuh pasti akan lebih banyak kalau kita pergunakan untuk cari uang, kita bilang nggak ada capeknya gitu ya. Tapi kalau mungkin mencari Allah, kita sering nggak punya waktu. Kita disibukkan dengan hal-hal lain, prioritas mencari Allah itu berbeda dibandingkan dengan
prioritas kita mencari kesenangan dunia ini gitu ya, untuk mencari kesuksesan di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ini ditanya pada kita gitu ya, ditanya pada saya, apa yang mau dicari, apa yang perlu dicari, apa yang Bapak Ibu cari, apa jawabannya? Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing buat kita tentang pagi ini lewat ayat di Matius 6 ayat 33. Ayat ini udah sering kita dengar juga gitu ya, pasti kita semua tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini itu ayat kunci nomor 1 buat orang Kristen ya. Kalau kita tuh ditanya apa yang dicari, jawaban yang keluar dari mulut kita itu harusnya ini ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, Bapak Ibu, kerajaan Allah dan kebenarannya itu nggak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan yang harus kita cari, gitu ya. Nah, ketika kita jawab itu kerajaan Allah dan kebenarannya yang kita cari nomor 1, maka hal-hal lain itu pasti akan mengikuti ya. Kita nggak perlu susah-susah cari gitu. Kita tinggal berusaha dengan baik, Tuhan akan menolong menyelesaikannya semua dengan sempurna. Jadi ada kata-kata yang sering kita dengar juga, I'll do my best and God will do the rest. Nah, kerajaan Allah dan kebenarannya itu nggak bisa dipilih tadi ya. Di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 34 itu nanti kita bisa baca semuanya ya, ada banyak. Next slide. Next. Ya, sampai selesai. Tuhan Yesus itu memberikan penjelasan tentang kerajaan Allah itu dengan perumpamaan lewat benih gitu ya. Nah, benih-benih yang ditabur itu harus ditanam supaya bertumbuh gitu. Yang namanya pertumbuhan itu berproses, nggak bisa langsung. Jadi supaya benih itu bisa tumbuh itu harus ada action dulu, harus ada benih untuk yang ditanam, harus ada benih yang disebar gitu ya. Jadi kalau kita tahu Tuhan kehendaki supaya kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita tuh gimana gitu ya. Nah, kita harus menabur supaya benih-benih yang Tuhan persiapkan itu bertumbuh. Nah, benih-benih apa saja yang harus kita tabur? Yang pertama itu adalah benih iman. Nah, Tuhan ingin kita itu menanam benih iman supaya iman kita makin hari itu makin kuat. Lewat apa? Tuhan ingin kita makin kuat itu lewat pengalaman-pengalaman hidup. Nah, pengalaman-pengalaman hidup itu akan membuat kita yang pertama, membuat kita makin kuat. Karena kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu hebat. Bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana mujizat-mujizat Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita. Kemudian kita juga bisa merasakan bagaimana cinta dan kasihnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengalaman hidup itu akan menempa kita, akan membuat kita makin kuat. Kemudian yang kedua, pengalaman hidup itu juga akan membuat kita makin bisa melihat bahwa hidup itu harus terus bersandar sama Tuhan. Kalau kita nggak nempel, kalau kita nggak berserah, hidup kita tuh pasti berantakan. Pasti. Nah, iman kita bertumbuh, pengharapan kita ke Tuhan juga pasti bertambah, kasih kita ke Tuhan juga makin dalam. Kalau kita tuh bersandar terus sama Tuhan. Kemudian, pengalaman hidup juga akan membuat kita pasti lebih lagi makin cinta Tuhan. Karena tadi kita udah melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana mujizat Tuhan terjadi, bagaimana penyerahan hidup kita itu kepada Tuhan membuat iman dan pengharapan kita makin kuat. Pasti kita juga akan makin cinta Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kemarin dulu disampaikan, kalau kita cinta sama Tuhan, pasti kita akan nurut sama Tuhan. Pasti kita akan melakukan maunya Tuhan. Kita pasti akan makin tahu apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan. Jadi ketika kita makin tahu apa yang benar, kita juga akan lakukan apa yang benar. Jadi ingat ya, tahu yang benar, lakukan yang benar. Kemudian yang kedua yang apa yang harus kita tabur itu adalah benih firman. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita mau makin mengenal Tuhan lebih dalam, ya makin harus isi hidup kita dengan firman, karena firman itu adalah surat cintanya Tuhan.
isi hati Tuhan itu semua ada di dalam surat cintanya, yaitu Alkitab. Jadi mari kita tiap hari baca firman-Nya, kita perkatakan firman-Nya, kita simpan di dalam hati dan juga kita lakukan. Jadi yang kedua tadi ya, benih firman. Mari kita tabur setiap hari benih firman. Supaya kita makin tahu apa sih isi hati Tuhan yang pengen Tuhan sampaikan buat kita. Yang kemudian yang ketiga, benih kebajikan dan kebaikan. Kita dipanggil untuk terus menyebarkan kebaikan supaya setiap orang juga merasakan kasih Yesus. Kehadiran Yesus seperti yang kita sudah alami. Ya seperti firman Tuhan kemarin juga gitu ya. Tuhan nggak kepengen kita jadi laut mati yang cuma stuck begitu-begitu aja. Tapi Tuhan pengen kita jadi laut, jadi danau Galilea yang mengalirkan kasih Yesus. Melalui benih-benih kebaikan, itu langkah awal yang paling bisa kita kerjakan untuk mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mau cerita dikit ya, nyambung ceritanya Rudi kemarin. Waktu pelayanan ke Wingi Songgorit itu kita mampir ke ES Center. Jadi evangelism explosion gitu ya. Nah itu sekolah penginjilan gratis gitu ya. Nah di situ kita tuh di training 4 hari gratis kalau mau. Tapi kemarin kita tuh minta gitu ya, kita di training singkat gimana sih caranya menyampaikan Injil buat orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jadi kemarin kita sempat 1 jam lah gitu, kita di training singkat gimana caranya menginjil. Jadi kalau nanti ada yang pengen, boleh datang ke sana, minta jadwalnya, nanti semuanya gratis. Penginapan, makan, semuanya gratis, 4 hari di sana nginep gitu ya. Tempatnya bagus banget, bersih gitu ya. Jadi kita kemarin diajak lihat tempat itu di Center itu ya di Malang gitu. Nah, cara mengenalkan Yesus kata mereka itu yang pertama itu adalah lewat persahabatan gitu ya. Jadi mengenalkan Yesus itu kepada orang yang kita kenal itu caranya lewat persahabatan. Sehingga tanpa disadari oleh orang tersebut, kita tuh sedang menginjil gitu loh. Terus di situ kita diajarin gimana cara ngomongnya semuanya gitu. Jadi bagus sih menurut saya gitu ya. Ada buku kecilnya juga buat cerita tentang bagaimana mengenalkan Yesus pada orang-orang itu gitu ya. Terus yang saya juga bersyukur gitu, saya bisa gabung di aplikasi. Itu pertama kali tuh di 2010 ketika mereka pertama kali ketemu reuni di Bali. Saya tuh tapi nggak ikut gitu. Nah waktu itu persekutuan di rumah gitu. Nah kalau karena persekutuan di rumah ya udah akhirnya saya ikut. Di situ mereka pertama kali mau pergi ke NTT gitu ya, mau pergi ke Kupang. Akhirnya saya bilang, oke, saya gabung gitu ya. Jadi 2010 itu saya jadi yang paling muda gitu ya. Jadi saya jadi yang paling masih berarti umur 30-an gitu ya. Nah, di lewat aplikasi ini saya tuh lihat teladan semangat orang-orang yang sudah tua itu untuk melayani gitu ya. Jadi saya mau kesaksian nih tentang aplikasi gitu ya. Melengkapi yang Rudi kemarin sudah sampaikan. Saya tuh ngelihat mereka itu luar biasa gitu ya sampai sekarang dari dulu aja saya merasa mereka tuh udah tua gitu loh. Nah sekarang saya makin merasa mereka itu lebih tua lagi, tapi kok menurut saya tuh gila banget dan menurut saya tuh mereka itu nggak ada capeknya gitu. Menurut saya orang yang umur 82 tahun gitu paling tua itu Tante Untari dulu ada Bu Fin ya. Bu Fin sempat ikut gitu. Bu Fin waktu itu saya lihat ya udah tua gitu loh, tapi tetap semangat ikut gitu ya. Ternyata saya tuh lihat ini tenaganya tuh gimana caranya Tuhan tuh bisa kasih kekuatan sama mereka kayak gitu. Itu Matthew aja pertama kali ikut gitu ya. Dia tuh lihat jadwalnya, dia bilang, "Gila," katanya. "Ini jadwalnya padat banget," katanya. "Ini nggak ada istirahatnya," katanya. "Ini langsung terus," katanya. Ini mereka tuh naik kereta ekonomi, Bapak Ibu. Kita pergi ke Uluwini itu 13-14 jam perjalanan naik kereta ekonomi tuh sempit banget gitu ya. Tapi puji Tuhan kemarin tuh pas kita mau pergi ke Uluwini ada kereta baru Majapahit. Itu benar-benar baru di prosesnya itu bulan Maret. Kita mau perginya kan ini bulan Juli ya. Terus mereka keluar bulan Maret, baru bisa beli tiket bulan Mei dan bulan Juli kita bisa pergi, kita bisa nikmatin kursi Majapahit itu yang enak gitu ya. Padahal kalau enggak dulu tuh naik kursinya tuh yang duduknya tegap banget gitu, yang udah nggak bisa disenderin. Kalau ini lumayan masih bisa disenderin dikit dan bagus banget, udah kayak eksekutif gitu. Cuma ini
apa namanya, jarak kursinya pendek-pendek gitu ya, tapi bagus seperti gitu. Tapi membayangkan orang tua 80 tahun, 70 tahun naik kereta ekonomi itu buat saya tuh hebat banget gitu ya. Ini 13-14 jam loh, pinggang itu encok banget. Temen saya sampai bilang, "Monik kasihan orang-orang tua naik ekonomi." Ya gimana? Oh, emang duitnya segitu, aku bilang gitu ya, nggak ada lagi, saya bilang gitu. Tapi ini mereka pergi dengan sukacita, dengan semangat, dan Bapak Ibu tahu nggak? Sampai pagi itu, kita tuh bukannya istirahat, kita tuh sampai tempatnya tuh jam 8 pagi, apa jam 9 pagi, langsung mandi, langsung pergi baksos gitu ya. Kemarin Rudi share itu, langsung pergi baksos kayak begitu, selesai jam 3, terus kita pulang mandi, langsung siap-siap lagi pergi ke gereja lagi untuk kita pelayanan lagi di sana. Ada praise and worship, kita mau main drama pujian di sana gitu ya. Sampai rumah jam 9, habis itu jam 9 doa lagi, baru evaluasi, baru tidur itu jam 10, jam 11 gitu loh. Itu mereka tuh bisa nggak ada capeknya, bisa nggak ada encoknya, padahal saya aja kalau udah kayak gitu tuh, aduh rasanya buset deh. Ini pinggang rasanya udah mau copot gitu ya, udah gitu tidurnya, ya lihat sendiri ya, gelar tikar kayak gitu di karpet. Kalau saya masih mending tidurnya di kasur, tapi juga bukan kasur yang enak, kasur yang udah melempes gitu loh. Saya sampai bilang, eee, ini orang-orang tua yang bangun aja susah gitu ya, tapi mereka menjalani itu tuh dengan sukacita, nggak ada mengeluh gitu ya. Seperti yang Rudi bilang gitu, mesti air panas gitu loh. Di sana gimana air panasnya coba gitu ya. Tapi mereka tuh lakukan itu semua dengan semangat gitu. Nah, saya ini yang muda ini tuh jadi kayak yang tua aja begini, masa aku nggak kayak gini gitu loh. Terus mereka itu kalau lagi pergi ke daerah yang terpencil gitu ya, kalau kemarin kita masih enak bisa naik mobil gitu ya. Tapi mobilnya juga mobil elf gitu. Bayangin aja pergi jauh-jauh naik mobil elf, duduknya itu kan tegak banget gitu ya. Tapi itu masih lebih baik. Kalau mereka pergi ke tempat yang terpencil yang benar-benar nggak bisa dinaikin mobil, jalannya batu-batu dahsyat, harus naik truk. Naik truk itu duduknya di belakang gitu ya. Duduknya di belakang udah diumpel-umpel semuanya, udah duduk sana, duduk sini gitu ya, udah mepet sana, mepet sini, udah keroncalan, tapi mereka lakuin itu dengan sukacita. Kita sambil jalan sambil nyanyi gitu ya. Kerja buat Tuhan semakin manis. Gak pernah ada capeknya. Dan itu sampai tempat bukannya duduk, bukannya istirahat loh. Langsung pelayanan, langsung kerja lagi, nanti sore sampai malam begitu lagi. Ulang-ulang pokoknya pagi, siang, sore, malam tuh begitu. Kalau orang tua itu saya tuh, mereka tuh jam 5, jam 4 tuh bangun. Saya nggak mau. Nanti setengah 7 udah doa. Saya sampai kemarin bilang, orang janjinya setengah 7, jam tuh jam 6 udah mulai nyanyi, saya bilang gitu. Orang belum siap udah nyanyi gitu, sampai udah kejar-kejaran. Saya bilang, nggak bisa nih kalau jam 6.30 ya jam 6.30 gitu loh. Tapi orang tua ini karena mereka siapnya pagi banget, kita yang muda-muda ini gedandakan ngikutin mereka gitu. Nggak ada capeknya beneran gitu. Mereka tuh semakin semangat gitu. Dan mereka ini bukan orang-orang kaya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat fotonya gitu loh. Udah tua-tua semua kan gitu loh ya. Yang paling tua itu yang Ibu Untari, dia itu suaminya dulu adalah gembala jemaat GKI Kuitang, tapi sekarang udah meninggal gitu ya. Tapi dia tetap masih aktif pelayanan. Mereka ini orang-orang yang sederhana, mungkin ya bukan orang yang berkelimpahan, tapi mereka tuh mau pergi. Uangnya tuh dari mana ya? Mereka tuh nabung. Jadi kita udah bilang, kayak gini udah rencana mau pergi ke Belitung. Jadi mereka udah bilang nabung ya, sisihin uang ya. Nah kayak kemarin untuk bantu ada yang mau pergi dananya kurang gitu. Kita jualan kerupuk gitu loh. Jadi kita bantu nanti uangnya bisa buat bantu beli kerupuk gitu ya. Kita juga cari dana gitu. Ada orang yang terbeban untuk memberkati ya kita juga terima gitu ya. Jadi itu uang-uang dananya itu kita pakai untuk pelayanan di sana ya, untuk beli obat ya, untuk beli sembako gitu ya, untuk kasih hamba-hamba Tuhan di sana gitu. Jadi mereka itu memberikan bukan dengan apa yang mereka punya, tapi dengan apa yang mereka nggak punya gitu ya. Kadang-kadang pernah saya dengar tuh ada satu yang mau ikut, mereka jual cincin, cincin kawinnya gitu loh. Jadi mereka bilang udah nggak perlu pakai cincin kawin lagi gitu loh. Itu saya melihat pengorbanannya tuh sampai sebegitunya untuk pelayanan ini gitu ya. Nah, saya tuh jadi lihat gitu ya di yang Markus tadi. Itu di situ kan Tuhan lewat apa? Pelayanan menanam benih, lewat biji sawi gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat biji sawi itu kecil banget gitu ya. Dia tuh halus banget gitu loh.
kata Tuhan lewat dari biji sesawi itu Tuhan mau pakai jadi besar gitu ya. Nah, saya tuh waktu saya ikut aplikasi, setiap saya ikut gitu loh. Saya tuh suka mikir, ini orang-orang udah tua. Kalau mereka nih udah pada mati, udah pada dipanggil Tuhan gitu, apa masih ada ya aplikasinya? Apa aplikasi ini masih bisa jalan ya gitu? Gimana caranya orang udah nggak ada mereka, siapa yang mau gerakin? Tapi ternyata aplikasi ini tuh Tuhan tambah-tambahin orang terus gitu. Ya dimulai dari saya gitu ya. Terus kemudian ternyata sekarang kayak dulu saya suka lihat dokternya cuma dokter Paulus Gunawan sama dokter Lydia, dokter giginya saya. Lah nanti kalau misalnya udah nggak ada ini gimana kerjanya gitu loh. Nah ternyata sekarang Tuhan kasih calon penerus lagi. Ada Timo, ada Matthew gitu ya. Yang puji Tuhan mereka juga Tuhan gerakan hatinya untuk ikut aplikasi. Mereka seneng banget gitu ya. Mereka semangat. Kayak Timo ditanya, Timo seneng nggak? Seneng gitu. Kemarin mesti dia mau ikut tapi dia nggak bisa libur gitu ya. Nah itu Tuhan tuh benar-benar ketika kita mau menabur, ketika kita mempekerjakan pekerjaan Tuhan, itu tuh Tuhan tuh kerjakan dengan luar biasa ya. Tuhan kasih orang lagi, Tuhan kasih tenaga lagi, Tuhan juga siapkan dananya. Kalau mau pergi kayak kemarin, bingung kita tuh, duitnya nggak ada ini gimana, saldonya cuma 18 juta, apa bisa kita nih pelayanan di sana gitu ya. Gimana caranya gitu loh. Ternyata ketika kita kerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, kita doa, kita sehati, sepikir semuanya, itu tuh Tuhan kasih dananya, dan akhirnya uang 18 juta saldo yang kemarin ada, itu balik lagi 18 juta. Dan itu buat kita jadi tiap hari makin semangat. Kita nggak pernah mikir gimana mau pelayanan, jangan pelayanan lagi, udahlah cari kerja susah gitu ya. Tapi kita malah terus semakin semakin semangat lagi kayak gini udah bilang lagi, ayo Belitung, itu tiketnya mahal. Jadi ayo kita kerja gitu loh. Jadi benar-benar kita terus semangat gitu ya. Tiap hari mulai dari kecil saya dari yang nggak kepikir gitu ya gimana aplikasi ini bisa jalan gitu loh. Orangnya udah pada tua-tua gitu loh. Apa kuat sih gitu. Tapi saya ngeliat, buset ini sampai mereka udah dari 2010 ya berarti udah 14 tahun tetap semangat gitu loh. Pelayanannya nggak selesai-selesai gitu loh. Nah kemudian eh, kita tuh ngelayanin yang di sana ya benar-benar kesempatan untuk kita tuh nyabarin tentang Yesus, tentang nama Yesus disampaikan tuh gampang banget gitu loh. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin fotonya ya, itu semuanya berhijab gitu ya, banyak yang berhijab dan semuanya hampir muslim gitu ya. Jarang banget yang Kristen. Kita kalau misalnya pelayanan itu kan kita ada kemarin ada uh, cabut gigi, ada periksa, ada totok, ada segala macam dan setiap itu kita pasti bilang, Bapak Ibu kita juga ada pelayanan doa. Mau didoain enggak gitu loh. Didoainnya uh, Tuhan Yesus yang menolong gitu ya. Pas kita sebutin Tuhan Yesus. Mereka mau tuh karena kita nggak paksa gitu loh. Kita nggak bilang kalau apa namanya harus ya gitu enggak. Kalau mau boleh ke sana, ke kursi yang sana ada Bapak Ibu yang akan melayani gitu. Dan kalau ada ketemu pendoa yang memang mungkin punya karunia untuk nubuat ya. Pernah gitu. Dia tuh bilang, "Kamu ini hubungan suami istri kamu nggak benar." gitu ya. Panggil suami kamu ke sini. Kita doa sama-sama, kita beresin sama-sama. Suaminya dipanggil loh, gitu loh. Padahal mereka itu muslim. Tapi ketika dibilang, "Ayo panggil suaminya." Saya mau beresin, saya mau berdoa. Suaminya dipanggil dan suaminya mau datang, gitu loh. Padahal kita doainnya pakai nama Tuhan Yesus kan, kita berdoanya secara Kristen kan, gitu loh. Tapi kok mereka mau gitu loh. Kadang-kadang ada yang bilang, nggak takut apa doain, kasih Yesus kayak gitu. Enggak, kita tetap semangat dan kita nggak pernah bilang, ayo dipaksa. Enggak. Benar-benar saya melihat kesempatan kita pelayanan seperti itu tuh membuat kita tuh dengan gampangnya ngomong Yesus gitu ya. Jadi kalau misalnya saya lagi cabut gigi lagi susah nih gitu ya, saya selalu ngomong, Bu, Pak, aku nggak bisa loh ya cabut ini tuh susah banget kalau di Jakarta dan harus pakai bor-bor segala macem nih gitu loh. Doa ya Pak, ayo minta Tuhan Yesus tolong ya. Aku pokoknya nggak bisa nih Pak, cuma Tuhan Yesus yang bisa tolong loh Pak. Nanti aku udah Bu Rosi gitu ya, Bu Upi gitu, itu udah mereka langsung pada ini heboh. Dalam nama Yesus, giginya tercabut, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya udah, pokoknya nanti kalau benar-benar susah datang lagi, doain lagi gitu. Sampai giginya benar-benar tercabut. Jadi benar-benar kita tuh sebutin nama Yesus yang tolong gitu ya. Bu Ani juga, totoknya juga begitu. Yang lumpuh berjalan, yang udah stroke, udah nggak bisa jalan, bisa sembuh gitu ya. Ya kita bilang Tuhan Yesus yang tolong. Kalau bukan Tuhan Yesus nggak bisa gitu ya.
kadang-kadang mereka panggil kita ke rumahnya kalau ada saudaranya tuh yang sakit atau ada yang nggak bisa datang gitu ya, mereka minta tolong kita disuruh ke rumahnya. Kita disuruh doain gitu loh. Kita ini siapa gitu? Kita ini punya kemampuan apa? Kita ini cuma benih biji sesawi yang kecil yang nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan bisa pakai seperti itu. Jadi benar-benar ketika kita mau ya, ketika kita mau benih itu ditabur lewat kita, Tuhan juga bekerja dengan luar biasa gitu. Mereka itu nggak lihat kita ini orang kota, mereka malah sambut kita ini ya bagaikan tamu agung kalau buat saya gitu ya. Mereka itu bangga banget kalau kita tuh mau datang ke rumahnya gitu loh. Mereka tuh seneng banget gitu loh. Terus mereka tuh siapin kita makan. Kalau kita makan, mereka tuh seneng banget gitu loh. Walaupun mungkin makanannya buat kita tuh buset. Kadang-kadang saya sampai masaknya jorok banget, apalagi kalau udah ke NTT gitu ya. Motongnya di tanah segala macam kayak gitu. Terus pernah ada yang piringnya anjingnya keliwar-liwar itu piringnya udah dijilatin segala macam. Aduh, saya sampai bilang buset nih bagaimana nih gitu loh. Cuma ya ya ketika mereka tuh lihat kita mau ambil piringnya gitu, mereka tuh seneng banget gitu. Kayak kemarin waktu di Wulingi, kita makan di rumah orang, itu "Ayo Pak, habisin Pak, ayo Pak, makan Pak, ini dihabisin." Ngomong Jawa saya nggak ngerti itu Rudi ngomong apa gitu ya, tapi pokoknya, "Udah ini aku udah nambah terus nih." Mereka tuh seneng banget gitu loh. Jadi ayo gitu loh, kita kesempatan untuk kita tuh menabur benih itu tadi lewat persahabatan, lewat kita boleh dekat sama mereka gitu. Kita boleh menyaksikan tentang Yesus gitu, kita nggak perlu ngomong yang macam-macam, kita cuma bilang nama Yesus. Kemarin kayak kemarin potong rambut gitu ya, ambil potong rambut sambil ngoceh. Pokoknya terima Tuhan Yesus. Kalau terima Tuhan Yesus itu ada keselamatan gitu ya. Jadi benar-benar nama Yesus itu kita bisa sampaikan dengan gampang ketika kita boleh pelayanan seperti itu gitu ya. Jadi saya tuh ngelihat semangat aplikasi gitu dan saya ingin bagikan juga buat kita yang ada di sini gitu ya. Kalau aplikasi ini gitu ya, saya lihat orang-orang tua ini mereka tuh kalau pelayanan mereka selalu bilang, "Apa sih yang kita mau cari lagi di dunia?" Gitu. Mereka tuh selalu bilang, "Yang kita mau cari ini intan-intan permata, jiwa-jiwanya Tuhan," gitu ya. Kita sering dengar lagunya kan. Intan-intan dan permata, gitu ya. Itu yang mereka bilang, kita cari sekarang intan-intan permata, jiwa-jiwa Tuhan. Bukan cari yang lain gitu. Terus mereka juga bilang, bekerja selama siang gitu. Mereka bilang bekerja selama siang. Itu yang selalu saya jadi semangat buat saya. Seperti yang Rudi bilang, ini bukan untuk menyombongkan diri gitu, tapi saya mau sharing ini supaya boleh menjadi berkat, boleh menyemangati kita semua gitu ya. Nah, kita kan mau pergi ke Batu Betumpang. Yuk, kita juga punya semangat, kita bergerak GKMI Pengharapan, kabarkan Injilnya Tuhan, percaya. Ketika kita memulai menabur, kita mau cari intan-intan permata jiwanya Tuhan. Kita mau bekerja selama siang, selama kita masih diberi kesempatan, pasti. Saya percaya GKMI Pengharapan pasti akan bertumbuh, GKMI Pengharapan pasti akan berkembang dengan luar biasa. Kita nggak cuma stuck begitu-begitu aja. Percaya ketika ada benih yang ditabur, pasti akan ada pertumbuhan kalau ada Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita nggak tahu caranya bersaksi, kita takut ngomong, yuk kita belajar di sini. Kesempatan buat kita ngomong tentang Tuhan Yesus itu di sini. Ayo kita siapin diri, kita siapin hati, sama-sama semangat pergi ke Batu Betumpang. Kita mau dukung, kita mau mulai GKMI Pengharapan jadi GKMI yang mulai menabur benih-benih untuk mengabarkan firman Tuhan kepada banyak orang gitu ya. Jadi kalau kita lagi nyanyi lagu sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang mati bagiku gitu ya. Itu kita tuh ditanya berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terbaik aku bebaskan. Kita tuh nggak malu jawabnya. Kita tuh nggak cuma sekedar jadi orang yang nato, nyanyi tok, ngomong tok gitu. Jadi ayo, jangan alasannya sibuk. Ayo kita ngatur waktu. Jangan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktunya. Jangan bilang aku kerja, ayo nabung cuti. Kalau kita bisa nabung cuti buat pergi jalan-jalan, masa kita nggak bisa nabung cuti buat dukung pelayanan? Ini gereja kita loh. Kita ya kita yang harus dukung, bukan orang lain. Kalau kita bilang saya nggak ada uangnya, ayo doa, nabung, masih ada 1 tahun lagi, pasti Tuhan sediakan. Dulu aplikasi itu bisa pergi setahun 4 kali sebelum corona ya. Sekarang udah 2 tahun sekali karena juga memang kekuatan orang-orang tua ini pasti berbeda gitu ya. Pergi tuh minimal 4 sampai 5 hari. Pernah pergi ke pos Pipka yang ada di Pontianak
dan sekitarnya, Putus Sibo dan bla 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 itu mungkin lebih dari 10 hari gitu ya. Itu tuh dulu kalau teman-teman saya tahu tuh pasti mereka pada tanya, "Oh nih kamu tuh pergi sering kayak gitu ninggalin kerjaan tuh kamu tuh berapa lama? Itu kamu kerjaannya gimana?" Gitu loh. Kadang-kadang saya sampai bilang, "Ya udah ya pokoknya udah terserah Tuhan aja," gitu. Tapi ketika saya tinggalkan gitu ya, mungkin waktu kerjanya berkurang, tapi Eee, pendapatan yang saya pakai tuh nggak kurang, malah kadang-kadang lebih gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah khawatir gitu ya. Ketika kita mau kerja buat Tuhan tuh, benar-benar Tuhan nyatakan kuasanya terus di dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan nggak pernah buat kita akan jadi orang yang kurang. Yuk, waktu hidup kita terus berjalan, kita nggak tahu kapan siang hari di hidup kita akan berakhir. Kita nggak tahu kapan waktunya kita akan menjadi malam gitu. Ayo kita makin kerja keras gitu ya. Dulu saya waktu remaja suka bilang, Tuhan gimana caranya aku bisa pelayanan bawa jiwa? Gimana caranya aku bisa saksiin? Dulu waktu remaja tuh remajanya aktif-aktif, ada banyak ya. Kita suka keliling, doa puasa, kita naik bis, kita bawa traktat-traktat, kita bacain ke orang gitu ya. Tapi makin lama saya makin mikir, gimana caranya lagi Tuhan, aku kepingin pelayanan gitu. Nah puji Tuhan, saya juga dapat Rudi gitu yang juga punya hati dan misi seperti saya gitu. Jadi saya dulu berdoa, Tuhan aku mau punya pasangan yang juga rindu untuk melayani Tuhan gitu loh. Nah saya dulu waktu sama Rudi itu taunya bagaimana gitu loh, punya visi dan misi seperti saya gitu, punya kerinduan yang sama. Kalau ada yang pernah dengar kesaksian saya pasti tahu gitu ya. Jadi dulu saya tuh sebelum jadian sama Rudi gitu ya, ketika Rudi, saya tahu Rudi mau ngomong sama saya tuh udah bilang, Tuhan, aku kasih tanda aku Rudi ini buat aku atau bukan gitu ya. Jadi waktu itu saya kasih pertanyaan sama Rudi gitu, saya udah bilang, Tuhan, aku mau kasih pertanyaan ya. Kalau dia salah jawab, aku nggak mau gitu. Jadi waktu itu aku tanya, apa tujuan hidup kamu? Gitu loh. Nah Rudi tuh jawabannya, makin hari aku mau makin memuliakan nama Tuhan. Nah itu yang Tuhan kasih jawaban dan tandanya. Jadi saya percaya ketika Rudi makin hari mau memuliakan nama Tuhan, itu juga yang jadi kekuatan saya. Saya percaya pasti dia juga akan mendukung pelayanan saya gitu ya. Jadi kita sekarang sama-sama bisa melayani. Nah kemudian dulu saya suka bilang, kalau saya cuma begini-begini doang nyaksin, kapan saya bisa ngelihat bahwa orang itu terima Tuhan? Ada satu ayat yang akan menguatkan saya gitu ya. Jadi di 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 9. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam ataupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi dulu saya suka bilang, Tuhan, aku kapan lihat orangnya terima Tuhan gitu ya. Tapi ayat ini menguatkan saya, udah kamu tuh kerjain aja, kamu yang apa yang menjadi bagian kamu kerjain, nanti siapa yang memetik itu bukan urusan kamu gitu. Yang penting kamu kerjain, upahnya tuh sama gitu ya. Terus ada satu lagi ayat yang juga menyemangati saya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita juga takut ya, aduh gimana ini gitu. Tapi ada firman Tuhan di Yesaya 55:11 sampai 13. Ini Bapak Ibu bisa baca ya gitu, bahwa apa yang kita tabur gitu ya, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia gitu ya. Apa yang kita tabur itu tidak akan pernah eh, berlalu begitu saja gitu ya. Biar Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Tuhan yang akan membawa itu akan mencapai tujuannya gitu. Percaya Bapak Ibu, jangan pernah takut. Mari kita semangat melayani Tuhan. Mari kita menabur untuk kita boleh menghasilkan buah-buah. Jadi kalau ditanya apa yang dicari Monik, kita udah tahu ya. Ditanya apa yang dicari Rudi, udah tahu jawabannya. Yuk kita jawab masing-masing apa yang kita cari. Yuk mari kita jadi pekerjanya Tuhan yang giat menanam benih-benih sampai akhir hidup kita. Mari kita bekerja selama siang sampai sebelum malam itu tiba. Mari supaya Tuhan dimuliakan dan waktu Tuhan ketemu kita ketemu Tuhan. Tuhan puji kita dan bangga sama kita. Mari kita jadi orang-orang yang hidupnya finish strong. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar setiap firman ini Kau yang menyempurnakan Tuhan, Kau yang boleh berikan kami semangat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan.
Tuhan dan jadi orang-orang yang memberkati banyak orang supaya Tuhan bersuka karena kami dan Tuhan memuji kami dan Tuhan bangga atas hidup kami. Tuhan supaya hidup kami menjadi orang-orang yang strong sampai akhir hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Bapa, Engkau yang boleh berbicara terus lewat hidup kami dan kiranya Engkau semakin dimuliakan atas hidup kami. Segala pujian hormat dan bagi namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Dokter Gigi Monica semangat sekali. Memang kalau bicara tentang Tuhan, itu kami sudah mengalami pasang surut dan naik turun penyertaan Tuhan selalu sama dan menguatkan kita. Jadi sekarang tinggal kita, apa yang kita cari, apa yang menjadi fokus kita setiap hari sekarang. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita pasti juga akan senantiasa mencari Dia, karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, supaya kita tetap menjalani hidup ini dengan benar, sesuai dengan kehendaknya, dan kita boleh memuliakan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada hari ini. Bisa di-share pokok doanya. Ya, masing-masing sudah mendapatkan pokok doa ya. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, sebuah pujian yang membuat kita mengingatkan kita untuk senantiasa berterima kasih oleh karena Tuhan itu sudah mengasihi dan juga memiliki kita, memelihara kita, menjaga kita. Biarlah kita boleh mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan nama. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, katakan dengan segenap hati kita, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupmu sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa, nanti doa penutup akan dipimpin oleh Bapak.
pagi hari ini berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, semuanya tentang Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan yang terbaik kami percaya Engkau berikan bagi setiap kami. Tuntunan Tuhan yang kami bahkan tidak mengerti sekalipun, tapi kami percaya itu tuntunan terbaik Tuhan juga nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.